diubah formula. Oke. Pertanyaan kawan ini sangat simpel, tapi persiapan yang penting. Kita dalam dunia YouTube ini kita kena berhadapan dengan cabaran yang sangat mencabar. Jadi adakah kita boleh berjaya dalam YouTube? Ya, kita boleh berjaya. Yang penting kita ada usaha. Bertanya kepada diri kita sendiri bahwa kita boleh meneruskan ataupun tidak. Jadi itu terserah pada seseorang. Oke. Penting kita kena cari 1.000 subscribe, 4.000 jam tayang. Oke, ini jadi isu sekarang. Banyak kawan-kawan yang message dengan saya, tanya dengan saya macam mana kita mencari jam tayang dengan cara mudah. Ya, apa ini mengenai dengan subscribe ini bukannya juga susah sangat, bukan juga senang sangat, tapi kebanyakan rata-rata kawan dan juga macam saya dulu pun sebelum saya monetize subscribe ini kira senang lah kita mendapatkan subscribe itu, tapi yang paling susah itu jam tayang. Oke, yang jadi isu sekarang nih jam tayang. Macam mana saya mencapai jam tayang itu selama 3 bulan. Subscribe saya selama dalam 1 bulan tuh saya boleh dapat dalam 100 lebih, dekat-dekat 200 lebih subscribe. Jadi itu saya boleh katakan sangat mudah cari subscribe. Tapi di sebalik itu, sebelum saya monetize saya tidak tahu macam mana cara kita untuk mengumpul dan mencari jam tayang tersebut. Sebab bagi saya dulu sebelum saya monetize yang saya pikir itu subscribe. Saya tidak pikir yang jam tayang itu sangat penting daripada subscribe. Jadi oke, saya jawab soalan kawan tuh macam mana saya boleh dapat jam tayang dengan selama 3 bulan saja. Oke, jam tayang 4.000. Jam tayang 4.000 selama 3 bulan saya boleh dapat. Jadi macam ini cara. Kita kena rajin buat konten. Maksud saya buat video. Buat video berdasarkan kita punya kreatif sendiri, pengalaman sendiri, pemilihan sendiri. Jangan kita upload video-video yang kita tidak berapa aktif, tidak kita tahu apa fungsi dia, kita tidak tahu jalan cerita. Jangan. Sebab bila nanti kalau kita sudah monetize ataupun video tersebut sudah banyak view, ada orang bertanya pasal itu, kita tidak boleh jawab masalah. Jadi oke, macam ini kita buat daripada persesuaian diri kita, macam mana konten yang kita boleh buat, dan kita bawa yang serasi dengan apa yang kita boleh buat untuk kita upload di YouTube. Jadi sebenarnya yang kedua mengenai dengan subscribe ini kita boleh katakan simpan tepi. Yang utamanya ialah jam tayang. Jam tayang adalah sangat penting. Jam tayang watch time. Jadi cara saya untuk mengejar jam tayang tersebut tuh saya kena masuk grup yang lebih daripada 10. Maksud saya nih grup WhatsApp, Instagram, WeChat, Telegram, Facebook. Kita share, upload saja kita share mana-mana grup. Jadi kebanyakan daripada grup-grup kita yang ada tuh tidak semuanya orang tuh yang di luar sana tuh suka dengan video kita, tapi dalam 10%, 20% kira syukur ada yang akan view kita punya video dan support. Jadi salah satu daripada situ kemudahan untuk kita mengejar jam tayang tersebut 4.000 itu. Jadi oke, setelah kita capai 1.000 subscribe, 4.000 jam tayang, jadi kita sudah kira layak untuk monetize. Tapi daripada situ kita kena cek kita punya video-video tersebut tidak mempunyai spam dan tidak mempunyai hak cipta copyright, memiliki music selalu nyala yang music kita pakai itu mempunyai hak milik, itu memang tidak boleh. Ada music yang tidak copyright. Salah satu contoh, saya bagi contoh di sini yang selalu saya guna musik ini daripada musik yang yang berbayar. Jadi ada musik juga musik tempatan yang tidak copyright. Jadi itu daripada kita punya kebijaksanaan sendiri untuk mendapatkan musik tersebut. Kalau musik lah. Jadi kadang-kadang ada kawan yang segelintir saya nampak dalam YouTube ini bulat-bulat di uploadnya. Jadi itu kira betul-betul jelas kita salah lah daripada segi situ. Jadi oke, setelah kita lepas monetize, cabaran ini sangat kuat. Jadi kita kena tanya diri kita, tujuan apa kita terjun dalam dunia YouTube ini. Adakah kita suka-suka ataupun ada niat untuk kerja dalam dunia YouTube? Kalau ada niat kita betul-betul dalam dunia YouTube untuk menjanahkan pengawangan, maksud saya ini menjanahkan pendapatan
YouTube ini sebenarnya ini serupa pasar, sebuah pasar yang dikunjungi orang dan didatangi orang untuk berjual seperti sayur, ikan dan segala macam lah jualan. Jadi begitu juga YouTube ini macam satu kita punya tempat perniagaan. Jadi itulah maksudnya kita kena buat satu video yang betul-betul daripada luar daripada hak cipta, copyright, dan memiliki inspirasi tersendiri, kreativitas tersendiri, dan itu yang YouTube mau. Jadi apa yang saya tahu sebelum ini, video-video saya yang lama-lama pun tidaklah semua bagus, videonya pun tidaklah semua banyak, dalam ratus-ratus saja macam itu. Jadi syukur alhamdulillah. Jangan kita pandang video kita yang terbaru itu sedikit view dia, tapi kadang-kadang orang ini dia akan masuk kita punya link, dia akan tengok kita punya link, dia bukan tumpu pada video kita yang awal. Kadang-kadang orang tuh dia akan tengok, scroll sampai bawah, mana yang dia suka dia tekan. Jadi jangan heran kalau video terbaru Anda itu lambat untuk naik dia punya view. Jadi kadang-kadang ambil masa juga. Video-video yang kita upload tuh kadang-kadang dalam makan masa juga dalam belasan hari, 12 hari, sampai sehingga 20 hari kadang-kadang baru kita nampak dia punya peningkatan view tersebut tuh. Jadi setiap video-video seseorang itu tidak sama, ada yang dia upload dia terus naik mendadak macam itu. Jadi kalau saya terus terang cakap mengenai dengan satunya video, saya tengok analisis satunya video sendiri, ambil masa juga dalam masa 20 hari macam itu baru saya nampak dia punya peningkatan macam naik macam itu. Jadi apalagi kalau macam saya sekarang ini ataupun yang kepada kawan-kawan yang lain di luar sana yang sudah monetize, sabar, jangan terlalu memikirkan penghasilan tersebut. Kita kena maksud saya ini kualitikan kita punya video. Jadi baru kita boleh mendapatkan hasil daripada iklan berdasarkan daripada kualiti video kita. Jadi kalau video kita itu kualiti dia tinggi, jadi dia punya iklan pun tinggi. Kalau macam iklan macam saya sekarang ini dulu Malaysia, saya orang Malaysia, warga negara Malaysia. Tapi kalau iklan saya punya video itu keluar daripada luar negeri, contoh daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada US, daripada Korea, daripada Jepun, berarti mahal lah itu bayaran dia dalam bayaran iklan tersebut. Jadi bandingkan dengan di mana daerah negeri kita, dan itulah bagi kita iklan kira oke juga, cuma dia sedikit lah banding daripada iklan yang daripada luar. Jadi begitu juga pada rekan-rekan yang daripada Indo. Kalau macam kadang-kadang saya view rekan itu kebanyakan dari luar, dari Korea, dari Jepun, dari China, itu baguslah kontennya. Saya tengok pun memang kontennya memang bagus. Jadi berbaloi dengan apa YouTube bagi dia iklan video tersebut itu memang berdasarkan daripada kualiti video dia. Jadi kita kena paham daripada situ, belajar daripada situ, menganalisa untuk kita punya perjalanan macam mana kita boleh menghasilkan uang yang lebih tinggi. Kadang-kadang view kita sedikit tapi bayaran dia tinggi, itu jadi persoalan sekarang. Jadi kadang-kadang kawan view dia tinggi sampai ribu-ribu tapi bayaran dia sedikit, di mana masalah? Sebab kita kena berpikiran positif sebelum kita mengupload video. Adakah video tersebut itu betul-betul boleh pergi jauh ataupun mempunyai inspirasi yang menarik. Kadang-kadang video kita itu cantik tapi kita ambil daripada luar, kita ambil daripada orang lain, itu salah satu kesalahan. Jadi apa yang kita mau sekarang ini, kita kena memperbaiki konten. Sekurang-kurangnya kita kena rajin upload video kita di YouTube nih, kalau boleh 1 hari 1, kalau tidak pun 2 hari 1. Jadi macam begitu. Jadi aku bagi contoh di sini. Sebab apa saya suruh upload banyak-banyak video dalam YouTube. Kalau kita sudah monetize, kita buat dengan cara ini. Aku percaya, aku yakin Anda sekejap lagi akan mendapat email daripada YouTube dan mungkin mendapat ganjaran yang ini macam. Jadi saya tidak suka menunjukkan kepada orang di YouTube secara pribadi saya. Seperti kalau saya dapat surat esen pun saya bukan buat menunjuk di YouTube begini penempatan, saya tidak. Jadi apa yang saya boleh buat di YouTube ini saya upload sebanyak mampu saya video-video yang sama ada berinspirasi kah tidak berinspirasi kah. Yang penting video itu saya rasa macam boleh pergi jauh. Biarpun tidak semua orang suka, saya akan coba. Jadi itu kelebihan dan
kelemahan seseorang. Jadi tidak semua orang suka pun tidak apa, yang penting kita kena layan hobi macam mana orang lain tuh boleh berjaya. Kita kena coba diri kita sendiri lah. Nah, kita kena coba diri kita sendiri. Semangat itu sangat penting dalam semua usaha, dalam semua bidang, kalau kita betul-betul berminat dalam mana-mana bidang. Jadi bagi saya, cara kita untuk mendapatkan subscribe ini sebenarnya ini senang saja. Jadi yang paling susah itu jam tayang. Dan selepas kita monetize, paling penting ialah iklan AdS. Jadi kebanyakan kawan-kawan yang belum mendapatkan, kadang-kadang kawan ini susah untuk mendapatkan $10. Jadi sebenarnya ini senang saja kalau kita tahu teknik dan cara macam mana kita mendapatkan $10 itu dalam beberapa bulan, minggu macam itu. Jadi kita boleh dapat sebenarnya. Jadi kita kena fokus pada satu tujuan matlamat kita, ialah untuk mencapai di mana kita punya halal tuju sebenarnya. Adakah kita bertujuan untuk ingin berjaya ataupun sekadar suka-suka dalam YouTube nih. Jadi daripada situ, itulah kunci dia. Kalau kita betul-betul ada niat untuk berkembang di YouTube nih, sebenarnya senang, mudah saja. Jadi saya bukan menunjukkan saya tidak suka begitu. Jadi apa yang saya boleh kongsikan di sini, kita kena bekerja sama dalam bidang ini. Lagi satu, hilangkan spam. Spam itu sentiasa berlaku. Jadi apa tidak, kadang-kadang kalau YouTubers yang besar-besar nih, bila kita masuk dia punya video, dia orang tidak akan balas melalui komen. Jadi selalunya spam tuh berlaku daripada kita balas daripada komen. Jadi macam begitu. Jadi kalau kita mau, yang kawan-kawan yang lain di luar sana, kalau yang masih bercari-cari dengan subscribe, hati-hati. Hati-hati dengan nama Saposat. Jadi membalas view lah maksud saya. Jadi hati-hati daripada situ, sebab YouTube akan sentiasa akan tahu. Jadi lebih-lebih sekarang ini sentiasa ada update terbaru daripada YouTube. Jadi hati-hati. Jadi saya bagi sedikit nasihat pada kawan-kawan YouTube pemula, kalau boleh teruskan semangat, jangan mudah putus asa selagi belum mencoba. Jadi mana-mana daripada kita tidak tahu kelemahan seseorang itu memang ada. Jadi kita kena belajar, kamu masuk dari itu masuk pergi video-video YouTuber yang besar-besar, yang ratusan ataupun sampai jutaan dia punya subscribe, masuk pergi link di situ dan belajar di situ. Jadi saya dulu pun macam itu. Dengan siapa saya mau belajar? Dengan saya satu orang, dengan saya coba untuk berkembangkan saya punya ide macam mana saya mengenali, mencari subscribe, jam tayang, selepas monetize itu apa yang perlu saya buat. Saya belajar daripada rekan-rekan YouTuber yang besar-besar. Jadi tidak salah, dan kita tidak rugi masuk dia punya video dan buat komen yang bagus-bagus. Sama ada dia balas ataupun tidak balas, yang penting kita sudah masuk, tengok dia orang punya konten macam itu. Tengok penghayatan daripada mula, jangan skip iklan, tengok dia punya video sampai habis, tengok. Di situ kita akan belajar macam mana YouTuber besar-besar nih dia akan buat konten, cara cantum, bagi cerai, bagi sliding. Daripada situ kita kena belajar daripada situ, dan tips-tips tersebut kita boleh guna untuk buat konten sendiri. Jadi salah satu di situ kita boleh meningkatkan kualiti video kita. Jadi kualiti video kita selepas kita monetize, iklan pun ini macam. Jadi apa-apa pun jangan putus asa. Semoga perkongsian saya hari ini boleh membantu Anda dalam untuk menjawab persoalan yang tidak kita tahu yang sebenarnya. Jadi semoga sama-sama kita berjaya dalam dunia YouTube. Walaupun saya pun kurang biasa juga, subscribe saya pun masih sedikit, saya view pun masih. Saya cek di komen, dalam satu hari dalam 30-40 orang komen. Jadi saya pun heran, kenapa saya punya video baru saya upload, view dia sedikit, tapi saya cek komen banyak sampai 40. Sebab apa? Dia orang tidak tengok pada video yang saya upload tuh, jangan tengok yang video yang lain-lain. Mungkin itulah maksud saya. Hobi seseorang itu dia akan mencari yang dia suka, video mana yang kita suka. Jadi kita kena
tidak salah kita pelbagaikan kita punya konten, yang penting memenuhi syarat, tidak melanggar peraturan YouTube. Jadi teruskan usaha Anda dan semoga berjaya. Thanks, terima kasih.